Shalom, Devosi Keluaran 19. Dalam menyambut kehadiran orang yang dihormati, kita perlu mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Tidak sebatas penampilan semata, tetapi juga mental dan rohani kita tentunya dipersiapkan. Kita juga perlu memahami aturan yang berlaku. Bila tamu yang akan hadir adalah seseorang, misalnya pejabat negara, orang yang dikenal di masyarakat, tentunya kita akan menyambut orang-orang seperti itu dengan sebaik-baiknya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana jika kita menyambut kehadiran Tuhan Allah yang Maha Kudus dalam hidup kita? Ketika bangsa Israel berkemah di Gurun Sinai, maka Tuhan menyatakan kehendaknya untuk menjadikan Israel menjadi harta kesayangannya. Hal itu dimungkinkan terjadi apabila bangsa Israel sepenuh hati mendengarkan firman yang diberikan Tuhan dan berpegang pada perjanjian antara Tuhan dan Israel. Musa menyampaikan kehendak Tuhan tersebut kepada bangsa Israel, dan bangsa tersebut menyampaikan kesanggupannya untuk melakukan segala yang difirmankan Tuhan kepada mereka. Hal itu tertulis dalam ayat yang kedua sampai yang ke-9. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai. Lalu mereka berkemah di padang gurun, orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, "Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub dan kau beritakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah melihat apa yang lakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firmanku dan berpegang pada perjanjianku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel." Lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, "Segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan." Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. "Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan datang kepadamu dalam awan yang tebal, dengan maksud supaya dapat didengar oleh bangsa itu apabila aku berbicara dengan engkau, dan juga supaya mereka senantiasa percaya kepadamu." Lalu Musa memberitahukan perkataan bangsa itu kepada Tuhan. Tuhan sungguh-sungguh berkenan hadir di atas gunung Sinai, dan Musa pun mengajak bangsa Israel menjumpai Tuhan Allah dengan berdiri di kaki gunung Sinai tersebut. Bahkan Musa diperkenankan bertemu Tuhan di atas gunung Sinai, serta menerima firman yang harus ditaati oleh bangsa yang telah dipilih oleh Tuhan. Untuk menyambut kehadiran Tuhan, inilah bangsa Israel harus mengkuduskan dirinya. Ritual penyucian ini meliputi pencucian pakaian dan juga membersihkan tubuh untuk menghilangkan bekas kontak dengan sesuatu yang membuat mereka najis secara ritual. Mereka tidak boleh melakukan persetubuhan karena mereka akan menjadi najis selama sehari. Mereka tidak boleh mendaki atau menyentuh kaki gunung itu, sebab kekudusan Tuhan Allah tidak berkompromi dengan dosa dan kenajisan manusia. Siapapun yang bersentuhan dengan kesucian Tuhan, pasti dia akan. Bapak Ibu saudara-saudara, sebagai orang percaya kita dituntut untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Karena itu kita perlu menata kehidupan dalam terang dan ketaatan akan firman Tuhan sebagai konsekuensi anugerah Tuhan yang telah diberikan kepada kita.
Sudah tentu Tuhan memilih kita dan mengkhususkan kita dari segala bangsa menjadi umat Allah. Tentunya sebagai umat Allah yang Tuhan inginkan adalah kita hidup dalam ketaatan. Karena untuk itulah kita dipilih, ditebus di dalam Yesus Kristus. Kita hidup dalam ketaatan dan percayalah ketaatan kepada Tuhan tidak akan pernah menjadi sia-sia. Dan ketika ketaatan itu menjadi kesenangan bagi Tuhan, maka Tuhan yang akan terus menuntun hidup anak-anak Tuhan yang setia dan hidup mereka pun boleh menjadi berkat bagi orang lain. Karena itu prinsipnya sama seperti perjanjian lama, demikian juga perjanjian baru. Untuk kita senantiasa menjaga kekudusan di dalam hidup kita. Sehingga apa yang kita boleh persembahkan kepada Tuhan, ketika kita menjalin hubungan kasih dengan Tuhan, dalam menerapkan firman yang boleh kita lakukan setiap harinya, hidup kita berkenan kepada Tuhan. Karena itu jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan berikan. Mari kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita meminta kepada Tuhan, kiranya Tuhan memampukan kita untuk senantiasa menjaga kekudusan hidup kita sebagai wujud ketaatan kita kepada Tuhan yang sudah memberkati dan memilih kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.